Beliau terkenal saat itu sebagai orang sakti. Tapi saya nggak mau kalah. Kesaktian saya juga. So, ada barang-barang keras nggak? Sempat ikut pertandingan, saya juara dunia. Wih. Nah setelah juara dunia tuh mau kemana lagi nih? Karena setelah Akhirat juara dunia, belum ya? Iya betul. Dibandingkan saya berada di sebuah agama yang saya sendiri tidak terlalu paham, lebih baik saya berada di sebuah tempat yang menurut saya lebih paham dan lebih saya mengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, take. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa juga Forza rahimakumullah. Wow, kali ini saya happy banget karena kedatangan seorang sahabat lama saya. Beliau ini luar biasa, multi talented ya. Awalnya adalah beliau seorang the best magician in Indonesia. Kemudian dia pernah menjadi host di salah satu stasiun TV yang juga luar biasa. Dan sekarang kayaknya dia menekuni di media sosial. Menjadi seorang pengelola podcast yang paling keren di Indonesia. 1, 2, 3, close the door. Tepuk tangan buat Deddy Corbuzier. Pertama-tama saya mau minta maaf dulu nih Bang Haji, karena janjinya harusnya kemarin saya datang. Jadi harusnya kemarin saya datang, tapi ternyata saya jatuh lagi latihan, kepleset kepala bocor. Masuk rumah sakit, dijahit gitu. Saya demi saya mau cancel, takut datang ke Bang Haji, saya sampai jatuhin diri tuh Bang. Supaya ada alasan gak datang tuh, saya sampai mukul besi ke kepala. Masya Allah. Ini Deddy Corbuzier ini, wah kita kenal, bangsa ini tahu banget. Beliau seorang awalnya magician yang penampilannya juga, waduh keren. Kayak McDonald. Kayak Prince Dracula gitu. Dan beliau terkenal saat itu sebagai orang sakti. Tapi saya nggak mau kalah. Kesaktian saya juga. So, ada barang-barang keras nggak? Bentar. Saya masih pengalaman dengan barang keras kemarin. Bentar. Lihat. Besi ya? Lihat nih. Bismillahirrahmanirrahim. Masih ingat? Ini adalah alasan kenapa Limbat mulai tidak laku. Karena ada orang-orang seperti ini. Itu ilmu dari dia ya. Mungkin ada lupa. Masih ingat. Saya bawa banyak. Wah, saya dikasih ilmu banyak sama dia. Iya bener. Ternyata masih ada sisanya. Saya pikir udah gak ada. Jadi saya serap kesaktian dia. Betul. Iya gak? Bener Bang Haji. Saya juga mikir jangan marahin jatuh gara-gara Bang Haji dari jauh. Soalnya kejadiannya itu setelah Bang Haji pulang dari studio. Iya, terus kan saya nonton video podcastnya lagi tuh, ada, nanti kalian nonton lah, ada Bang Haji gedot balon helium. Saya ketawa, abis itu jatuh Bang. Ya ternyata kualat tuh ada. Abis itu hati-hati lah lain kali. Dat menurut dat. Iya Bang. Masya Allah. Aman ya Bang. Aman. Saya udah mulai curiga soalnya.
Nih kalau dari minumannya begitu diminum anget, kelihatan usia. Gimana Haji? Ampun. Oke dah, jadi kita di sini Siap. ngobrol aja. Oke. Namanya juga bincang asik ya. Yes. Saya bukan sebagai interrogator gitu, enggak. Ngobrol-ngobrol aja ya. Anda boleh tanya saya mau tanya Anda. Siap. Kita ngobrol yang asik-asik gitu. Tapi awalnya sih udah agak nyeremin ya, nggak asik ya. Jadi gini deh, dulu kan ada magician, Betul. sukses banget. Sukses. Ya oke. Iya nggak? Kemudian Anda mimpin acara TV, talk show, Hitam putih, betul. hitam putih, itu juga keren dan saya sering Anda undang juga kan ke Betul. sana. 3 kali atau 4 kali tuh. Ya, pakai sonetanya Wah, lagi ya. luar biasa kalau Bang Haji yang datang ke sana dari pagi nyiapinnya. Yeah. Soto kan. Pada tahu kan? Nah, tiba-tiba Anda sekarang menjadi pengelola podcast. Ada Ada 2 ya konten beliau ini. Satu somasi, Satu close the door. satu close the door. Pertanyaan saya, kenapa dari magician terus ke Oke. talk show terus sekarang kok ke podcast? Seperti apa ini? Pasti mereka ingin tahu. Kalau banget. dari magician Bang, saya ada sebenarnya ada beberapa jawaban Bang Haji. Yang pertama adalah pada saat itu saya merasa bahwa saya udah nggak bisa kemana-mana lagi gitu Bang Haji. Karena pada saat mentok. Terus saya sempat ikut pertandingan, saya juara dunia. Wih. Nah setelah juara dunia tuh mau kemana lagi nih? Karena setelah juara belum ya? Iya betul. Tapi saya rencananya waktu itu masih lama akhiratnya. Anda juara dunia magician? Iya. Wah ini kita harus kasih applause ini. Weh. Luar biasa ini. Tapi waktu itu di berita nggak ada. Yang ada berita perceraian gitu. Biasa itu. Biasa. Nggak ada karya mau tidak ada di berita-berita. Betul. Makanya harus ada acara begini Bang Haji. Biar orang-orang tahu kita bisa sombong gitu Bang. Nah saya juara dunia terus saya merasa bahwa ini nggak ada arah lain kecuali saya turun Bang Haji. Oke. Karena pasti someone better younger gitulah yang akan datang lagi. Yang kedua kenapa tadi saya bilang perceraian, karena pas saat saya juara itu saya rumah tangga retak. Oke. Anak ikut saya. Nah Bang Haji juga pasti tahu lah kalau namanya entertainer kayak kita ini duit besarnya itu di off air Bang Haji kan. Oh gitu. Bukan di TV kan, duit besarnya di show-show. Iya. Show-shownya itu di luar kota. Betul. Nah, karena anaknya ikut saya nggak bisa ninggalin dia, Bang Haji. Tidak bisa ninggalin? Nggak bisa ninggalin anak saya, karena dia selalu mau ikut gitu. Jadi akhirnya saya mikir, wah ini nggak bisa. Ini ada cerita yang lumayan sedih karena saya pernah mau ke Medan. Terus dia mau ikut, masih umur 6 tahun kan. Saya bilang nggak bisa, papa mau kerja gitu. Nah dia bilang, ya udah Aska mau ikut. Nggak usah kan, di situ ada tantenya, ada omnya gitu. Dia bilang nggak, Aska mau ikut. Kenapa? Aska takut pesawatnya jatuh kata dia. Terus saya bilang ya kalau pesawatnya takut jatuh makanya Aska di rumah gitu kan Bang Haji ya. Nah, Askanya bilang enggak, kalau jatuh Aska mau jatuh sama papa katanya. Masya Allah. Ridho nggak begitu Ridho tuh? Ridho nggak begitu? Emang lu emang kurang ajar lu emang kurang ajar sih bener Terus kenapa Ridho? Terus saat itu saya memutuskan kayaknya saya harus ngurangin gitu Bang Haji, saya harus ngurangin. Tapi ternyata nggak bisa dikurangin karena memang duitnya itu dapatnya dari off air gitu, dari luar kota. Nah di saat yang sama saya ada kesempatan jadi host talk show di TV dan udah mulai jalan, jadi saya pikir udah deh saya konsentrasi ke sana aja. Terus saya pamit. Nah pamitnya tuh beneran pamit. Dari magician. Bener-bener pamit. Jadi beneran saya saat ini hanya perform kalau saya kepingin aja gitu contohnya. Jadi nggak dibayar sama sekali gitu. Udah sama sekali nggak ngapa-ngapain. Nah dari sana terus hitam putih jalan 10 tahun, 11 tahun saya lupa. Terus saya ngelihat bahwa ada perubahan media Bang Haji, bahwa media sosial ini menjadi suatu yang sangat amat besar. Ada disrupsi di sana dan
saya ngeliat bahwa perubahannya tuh gila-gilaan Bang Haji, karena risetnya aja udah 85% anak-anak di usia 20 tahun ke bawah tidak nonton TV. Nah, kalau saya tidak masuk ke sana, saya ngeliat bahwa nggak ada pendistribusian ke anak-anak milenial nih, nggak ada sama sekali. Nah, saya harus ngambil pilihan pada saat itu. Ngambil pilihannya adalah saya mau nerusin di TV atau saya mau loncat ke sosial media. Dan saya orangnya agak-agak bodoh karena Bodoh tapi pintar. bodohnya gini Bang Haji, karena banyak orang yang bilang bahwa ya udah jalanin aja dua-duanya gitu. Saya merasa bahwa kalau saya ngejalanin dua-duanya saya nggak bisa sekuat tenaga untuk memperjuangkan apa yang saya lakukan gitu. Jadi saya harus nentuin satu keputusan dulu, saya mau yang mana, jadi saya bisa fokus di sana. Nah, saya memilih pada saat itu, saya memilih kayaknya media sosial lebih baik pada saat itu. Dan booming banget. Kebetulan ditolong COVID. Hah? Dit- Dicolong COVID. karena begitu ada COVID, orang-orang kan di rumah tuh, ya kan? Jadi, Oh, ditolong COVID. ditolong COVID. Karena orang di rumah Jadi nonton itu. betul gitu. Tepuk tangan buat COVID. Ternyata benar ya. Di balik musibah ada hikmah nih, salah satu ini. Iya betul. Musibah COVID buat sebagian orang termasuk Dedi itu jadi hikmah. Jadi podcastnya gara-gara COVID itu ya. Iya, gara-gara COVID juga saya hampir mati sekarang- juga gara-gara COVID. Bang. Oh iya, saya dengar pernah ini kena COVID ya. Hampir meninggal itu saya, sudah kritis. Saya udah 4 hari kritis di rumah sakit karena kena badai sitokin. Jadi badai sitokin tuh kayak bukan COVID lagi tuh, setelah COVID ada badai sitokin, dia nyerang antibodi. Bukan Omikron dulu. Setelah COVID apa? Iya kan Omikron, saya kenanya saya kenanya Delta. Kenanya Delta sebelum Omikron. Betul. Nah, Delta itu saya Deltanya nggak apa-apa Bang Haji. Tapi ada satu simptom lagi yang disebut badai sitokin. Jadi badai sitokin antibodinya nyerang tubuh saya sendiri. Bukan autoimun. Ya itu. Bukan? Iya. Autoimun. Iya, seperti autoimun lah. Basicnya seperti autoimun, imunnya nyerang diri sendiri. Okay. Di minggu kedua panas saya tiba-tiba 43. Wih. Kata dokternya kalau pulang meninggal. Jadi Anda nggak pulang? Nggak pulang, takut meninggal. Oke. Jadi ya pernah heboh itu, pernah apa? Deddy Corbuzier sakit itu kan, COVID. Tentu saja orang Indonesia bertanya-tanya, mungkin kok mungkin gitu, kok bisa? Kenapa? Kan Anda nih bodybuilding luar biasa. Iya. Kok segagah Deddy bisa knock out juga sama COVID gitu? Kira-kira apa ada komorbid atau apa? Mungkin dosa kali Bang Haji. Dosanya besar. Bagus, sudah paham deh. Udah paham. Jadi hijrahnya udah dalam ini. Ya, nggak siapa tahu itu nggak, ini bener nih Bang Haji ya. Ya. Kalau kita ngelihat dari sisi saintifiknya, katanya saya kan ada HNP, saraf kejepit. Katanya itu komorbid. Tapi nggak jelas lah, maksudnya mau dibilang komorbid atau nggak komorbid itu. Kalau saya ngelihat ini sebagai teguran aja lah. Teguran. Okay. Teguran, dan saya dikasih kesempatan kedua untuk masih tetap ada di sini gitu. Oke, Dad. Sorry, Dad. Gue baca Quran lagi nih. Jadi gini, motivasi musibah itu ada 3. Pertama, boleh jadi ujian. Kedua, peringatan. Ketiga, hukuman. Kalau seseorang atau sebuah community atau sebuah nation, dia hubungan vertikalnya kepada Allah baik, ibadahnya bagus, hubungan horizontalnya kepada sesama manusia, muamalahnya bagus, tiba-tiba dapat musibah. Nah, ini ujian. Itu ujian. Itu kalau nation. Personal atau nation. Seseorang ya, dia baik ibadahnya, pada Allah bagus, kepada sesama manusia bagus, tiba-tiba dapat musibah. Itu ujian. Saya kayaknya ending-endingnya hukuman ini Bang. Yang kedua peringatan. Misalnya hubungan vertikalnya ya 50-50. Biasa-biasa. Kemudian ke manusianya 50-50. Banyak baik, banyak jelek ya. Itu peringatan. Nah, yang ketiga, vertikalnya rusak, nggak pernah ibadah,
kemudian horizontalnya juga ancur-ancuran. Itu hukuman. Dapat musibah hukuman. Nah, namun semua itu dalam rangka Allah mencintai hambanya. Jangan salah. Allah mencintai hambanya. Makanya Nabi Adam ketika dia bersalah, diajarin sama Allah satu doa taubat. Apa itu doanya? Allah yang ngajarin. Rabbana zallamna anfusana. Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami telah menzolimi diri kami. Artinya begini, kalau kita berbuat dosa, itu bukan kita menyakiti Tuhan, bukan. Menyakiti diri sendiri. Apapun dosa yang kita lakukan itu dalam rangka menyakiti diri kita sendiri. Makanya Nabi Adam bilang, Rabbana zalamna anfusana, ya Allah, aku telah menganiaya diriku sendiri. Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kalau engkau tidak mengampuni aku ya Allah, kalau engkau tidak mengasihani aku, maka aku akan termasuk orang yang merugi. Jadi dosa pertama itu adalah kita tidak menyakiti Tuhan, menyakiti diri kita sendiri. Kalau kita melakukan itu, bukan Tuhan yang akan rugi, Kita sendiri. tapi kita akan rugi. Makanya setiap yang dilarang oleh Allah, ternyata itu akan membawa dampak kerugian diri kita. Anda sebut apalah? Mabuk-mabukan, berjudi, membunuh, minuman keras, drug dan sebagainya. Itu hanya merusak diri kita sendiri, merugikan diri sendiri. Nah, saya yakin derita yang Anda terima, musibah yang Anda terima, itu merupakan cinta Allah kepada Anda. Amin. Coba Dedi kasih tahu, ente kasih tahu sama orang ya. Ketika Anda menerima itu, apakah Anda lebih jauh dari Allah atau lebih dekat kepada Allah? Lebih dekat. Ah, itu. Maksud Allah begitu. Karena takut. Ah, itulah karena begitu sakit kan. Karena hidup tuh kayak gampang banget ya gitu. Untuk diambil tuh gampang banget gitu. Karena kan kalau kita lagi kena musibah kan kita pasti ingat yang baik-baik tuh. Ini bukan artinya saya pengen lagi ya. Ini ngasih tau doang. Ngasih tau doang. Oke, jadi itu yang dimaksud di belakang musibah ada hikmah. Iya. Jadi orang itu kalau dihukum, bukan dihukum ya, ketika dia merugikan dirinya sendiri, ya, itu namanya musibah kan. Hikmahnya apa? Supaya kamu tuh lebih dekat kepada Allah. Ya, dan saya merasa itu satu, yang kedua menjadi orang yang lebih baik lah. Ya itu akhirnya, maksudnya iya. kan di situ. Iya. Maksudnya kan begitu. Secara vertikal dan horizontal. Ya, secara vertikal lebih baik, secara horizontal lebih baik. Dengan sakit itu kita akan menyadari itu dan kita akan berbuat itu. Kalau nggak ada sakit, fine aja tuh. Betul. Biasa-biasa aja, apa tuh vertikal, apa tuh horizontal, Ya, gitu kan. Jadi nggak peduli karena peduli. karena menikmati apa yang ada di dunia ini nikmat juga gitu. Jadi kita akhirnya nggak berpikir seperti itu. Untuk mengingatkan kita, maka dikasihlah musibah. Saya jadi berpikir nih Bang Haji, kemarin jatuh bocor nih apa? Nggak lepas dari tiga itu. Ya, makanya. Nggak lepas dari tiga itu. Habis ngapain gitu kan? Ya makanya orang begitu dapat musibah introspeksi, Ya. langsung istighfar. Ya, astagfirullahaladzim. Kan nanti udah muslim kan? Iya betul. Astagfirullah, ya nggak, astagfirullahaladzim. Nah, introspeksi. Kenapa nih saya? Setelah ketemu, mungkin ini nih penyebabnya, gue perbaiki. Iya. Nah, kayak gitu kira-kira. Paham udah deh? Paham. Saya waktu kejadian saya sangat paham karena pada saat kejadian itu kan saya di rumah sakit, nggak boleh keluar hampir seminggu tuh Bang Haji. Nah itu kan ditutup kan, kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Nah kita nggak bisa ngapa-ngapain kan, kita merefleksikan diri kita sebelumnya, apa yang udah kita perbuat, apa yang akan orang ingat terhadap kita gitu kan. Oke, dan saya mau kasih tahu Anda dan pemirsa ini, saya mendapat hidayah sampai sekarang ini, suka baca Quran, suka ini. Ternyata dihantam musibah yang berat deh. Awalnya tuh. Awalnya. Ketika saya berusia 17 kurang lebih 17, 18, 19, 20-an lah. Itu saya kena satu penyakit perut yang luar biasa sakitnya. Sakit banget.
Jadi setelah itu dokter tahu itu usus melilit, tuh nggak, usus belibet-libet, usus kusut. Sakitnya, masya Allah luar biasa. Itu kita ke rumah sakit mau dioperasi, begitu komunikasi sama dokter. Itu dokter bilang begitu saya kasih keluhan, cepat datang ke sini, harus segera ditindakan. Itu nggak saya sepanjang jalan di mobil nih. Saya lihat kuburan melalui pemakaman. Ya Allah, memang saya akan ke sana gitu kan ya. Terus ya Allah, kalau engkau sembuhkan ini aku akan bertobat. Ya. Kalau engkau tidak sembuhkan, ampuni aku ya Allah. Gitu. Tapi saya janji, saya lewat kuburan. Terus lewat anak muda nongkrong gitu kan pinggir jalan. Ya Allah, bodoh banget lo ya. Dalam hati nih. Bodoh banget kamu. Padahal tuh kita semuanya akan mati lo gitu. Saya udah ngerasain mau mati gitu kan. Nah ternyata dari sana, begitu mau dioperasi, tindak, saya berjanji. Ya Allah, kalau engkau cabut nyawaku sekarang, saya tobat. Ampuni segala dosaku ya Allah, ampuni. Tapi kalau engkau panjangkan umur saya berjanji. Saya akan beriman, bertakwa kepadamu. Begitu sembuh, oh berarti saya harus menepati janji. Kira-kira jadi musibah itu luar biasa. Tapi di sini masalahnya Bang Haji, kita bicaranya serius nih Bang Haji. Masalahnya di sini, kita tahu bahwa sekarang dengan semua yang terjadi di muka bumi ini ya Bang Haji, ya, dengan ada gratifikasi yang terjadi secara cepat, maka musibah yang dialami oleh seseorang itu cepat dilupakan. Ini yang terjadi. Jadi banyak sekali orang-orang yang misalnya mengalami sesuatu musibah deh. Dia ngalami musibah. Terus dia ngomong ketika dia ada musibah, dia ngomong, oke, kalau ini terjadi, kalau saya sembuh atau kalau masalah ini bebas, kalau saya berhasil keluar dari sini, saya akan menjadi orang lebih baik lagi. Akan. Tapi begitu musibahnya selesai, begitu masalahnya selesai, dia akan balik lagi ke karakter diri dia sendiri. Karena ketutup dengan semua, dari media sosial, dari teman-teman, dari lingkungan dan sebagainya, dia balik lagi ke sana gitu. Sampai dia ketemu musibah lagi. And this is repetition yang akan terus-terusan terjadi. Sebetulnya nggak boleh gitu dan bisa diatasi. Saya kemarin ngomong sama Ridho, saya bilang, Dok, wa nafsin wa sawaha fa'alhamaha fujurah wa taqwa. Demi manusia dan penciptaannya, penyempurnaannya, aku ilhami semua manusia dengan potensi positif dan potensi negatif. Semua kita. Fujur, potensi negatif. Wa taqwa, potensi positif. Semua kita punya potensi itu. Makanya Allah bilang, qad aflaha man zakkaha. Beruntunglah orang yang membangun potensi positifnya. Wa qad khaba man dassaha. Celaka orang yang membangun potensi negatifnya. Anda tuh Sigmund Freud. Ini balik lagi berarti ego, super ego sama tersebut. Sigmund Freud. Teori analisis dia kan mengatakan begini. Di dalam bahasa manusia ada 3 unsur. Ego, super ego, and id. Dia orang sekuler, orang ateis loh. Tapi bisa mengakui ada super ego. Super ego tuh Tuhan kan. Dia mengakui ada super ego nih. Ada ego. Ego tuh diri kita. Sang aku. Sang aku di sini. Nah, selain ada sang aku, ada 2 kekuatan. Super ego dan id. Id itu pengaruh negatif. Super ego pengaruh positif. Nah, jadi it's depend on us. Tapi gimana caranya kita memilih ketika kita bicaranya ego, ada super ego. Super ego itu kan tidak, ya, tapi kan tidak terlihat dan tidak menarik untuk mereka dibandingkan its-nya sendiri. Karena its-nya sendiri kan sangat visual, sangat amat ada di mana-mana, ketertarikan terhadap teman-teman kita, lingkungan kita, apapun itu kan yang bisa ngajak secara langsung visual kan itu, Bang Haji. Oke, makanya hidup ini apa sih Tuhan, apa sih kitab suci? Semua agama ada kitab suci. Apa itu kitab suci? Guidance. Kalau orang berkomited untuk beragama, bertuhan, nggak bisa just lip service only. Nggak bisa. Dia harus buktikan bahwa kamu bertuhan. Caranya bagaimana? Kitab suci. Kitab suci apa? Guidance. Ya.
Profesor Arnold Toynbee, seorang sosiolog dari Amerika, setelah baca Quran apa komennya? Islam is not only a religion, but it's also a way of life and a whole civilization. Dibilang ternyata Islam bukan sekedar agama, ini way of life, guidance, and a whole civilization, dan sebuah peradaban yang lengkap. Makanya Allah mengatakan al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini aku sempurnakan agamamu. Ma faradna fil kitabi min syai'. Enggak ada yang aku tinggalkan dalam Quran. Semua aspek kehidupan manusia ada di sana. Semua solusi problem ada di sana. Nah, masalahnya sekarang kita mau nggak mengambil Al-Quran atau kitab suci sebagai guidance? Kalau ini kita letakkan di atas lemari, sampai bulukan dia, kita nggak punya basic itu. Disitulah kita saling tersesat. Sering mengatakan, oh ini benar padahal salah. Ini baik padahal buruk. Karena tidak ada guidance yang betul-betul datang dari Tuhan. Itulah agama. Ya, saya paham. Atau ada satu lagi orang-orang yang cuman ngomong tapi tidak melakukan. They don't walk the talk aja gitu. Bicara tapi tidak melakukan. Kan sekarang banyaknya seperti itu. NATO apa ya? NATO. No action talk only. No action talk only. No action talk only. Oke. Jadi yang kita kenapa serius gini sih? Ini kayaknya opening udah enak. Enggak, gini Dad, biar beda sama podcast ente. Oh iya. Biar beda. Iya. Kalau sama nggak asik. Iya. Ini kan kita bincang, bisikan. Oh iya. Bincang asik. Jadi bincang yang asik. Asik tapi ada mutu. Dalam. Asik tapi dalam. Asik tapi dalam. Siap. Nah makanya ini salah satu faktor yang ingin saya tanyakan, Dan. Kalau Anda bilang, oh jangan tanya itu, it's okay. Apa itu Bang Haji? Masalah hijrahnya Anda. Oh boleh. Oke, siap-siap dulu bentar. Beda nih pertanyaannya. Ini pasti menjadi pertanyaan semua orang. Begitu tiba-tiba Deddy Corbuzier mu'alaf. Ini semua orang wow. Betul. Kira-kira reasoningnya apa? Kenapa? Nah di sini coba Anda bisa memperjelas lagi. Tanpa tentunya menyinggung agama orang lain. Okay. Tanpa kan. Jadi kalau saya ditanya kenapa saya mu'alaf, banyak orang yang bilang saya mu'alaf demi konten. Gitu. Ya ada benernya juga sih karena jadi konten habis itu ya. Tapi kalau jawaban sebenar ya Bang Haji kenapa saya mu'alaf, karena saya hidup dari kecil itu sebenarnya di lingkungan agama Islam. Oh. Saya tinggal di Petojo. Di mana? Di Petojo. Petojo Binatu itu Petojo di kota. Binatu. Di kota. Itu di daerah di daerah di saat itu ya. Saya bicara di saat itu. Saya nggak bicara di saat ini ya. Jadi kalau Anda mau emosi silakan emosi, tapi Anda harus tahu dulu bahwa ini di saat itu. Jadi saya bicara tentang 30 tahun yang lalu. Oke. Saya lahir di sana gitu. Petojo itu adalah sebuah tempat di mana semua biang kejahatan ada di sana di saat itu. Petojo Binatu. Saya tinggal di sana. Saat itu ya Bang Haji ya. Saat ini sudah berubah pasti ya kan. Udah orang baik semua sekarang. Sekarang semuanya udah baik lah pokoknya sekarang. Gak ada yang jahat di situ, satu pun gak ada Bang Haji. Tapi di zaman itu prostitusi di mana-mana. Prostitusi ada di mana-mana. Karena itu di daerah kota. Prostitusi mana-mana. Drugs itu ada di mana-mana. Dan saya itu keluarga Chinese sendirian. Jadi Bang Haji bisa bayangin saya keluarga Chinese sendirian di lingkungan yang semuanya Muslim dan pribumi. Okay. Saya tuh non pribumi dan sendirian. Satu rumah itu. Satu rumah itu doang. Satu rumah itu doang. Dan berani banget ya. Udah non pribumi, non muslim lagi gitu kan. Waduh, nekat. Tapi menariknya ayah saya di sana disukain sama semua tetangga lingkungan. Jadi pada saat itu kita merasa sebenarnya aman. Oke. Karena contohnya pada saat kerusuhan 98 kita nggak kena. Karena kalau Anda mau bakar rumah saya, kebakar semua itu.
Jadi aman. Nah, lingkungan itu Bang Haji itu 100% itu adalah lingkungan teman-teman beragama Islam. Jadi saya dengar orang ngaji, orang azan di sana, ada yang ngaji, saya kalau main kecil ke masjid. Kalau ke gereja malah lebih jauh pada saat itu. Karena saya main dengan anak-anak di sana gitu. Jadi saya tahu tentang ajaran agama Islam lebih banyak dibandingkan agama Kristennya sendiri pada saat itu. Dan saya lahir sebagai seorang Katolik. Karena lahir di baptis. Gitu. Saya sekali lagi saya tidak menyesali hal tersebut ya Bang Haji ya, karena memang bagi orang tua saya mungkin itu pilihan yang terbaik gitu, karena saya menghargai keputusan orang tua saya. Dan saya juga mempelajari agama saya Katolik pada saat itu, dan saya mengatakan tidak ada yang jelek di ajaran tersebut gitu Bang Haji. Cuman kan sama seperti Bang Haji kemarin cerita, kita kan dalam perjalanan hidup mencari sesuatu yang paling nyaman di diri kita, yang paling nyaman, paling benar menurut saya, paling nyaman. Dan saya merasa bahwa loh kok saya lebih sering ikut pengajian ya gitu. Waktu dulu zamannya AA Gim itu sering pengajian di Jakarta, saya sering ke sana gitu. Jadi saya merasa bahwa ini apa ya, ada yang aneh gitu. Ada yang aneh. Terus saya sempat menikah, pada saat itu saya menikah dengan wanita muslim juga gitu. Nah, saya merasa lebih nyaman ketika saya berada di lingkungan tersebut pada saat itu gitu. Maka akhirnya saya memutuskan untuk gimana kalau saya, karena saya tidak terlalu gini, saya ngomongnya agak harus berpikir ya, karena ini banyak yang nonton nih Bang Haji ya. Enggak, kalau lain kamu podcast Anda banyak ini sedikit kok. Saya udah cek banyak. Jadi saya berpikir gini, dibandingkan saya berada di sebuah agama yang saya sendiri tidak terlalu paham, lebih baik saya berada di sebuah tempat yang menurut saya lebih paham dan lebih saya mengerti gitu. Sekali lagi saya tidak mengatakan agama tersebut jelek gitu. Nah akhirnya saya memutuskan untuk udahlah saya lebih baik mu'alaf pada saat itu. Ini kan hampir 3 tahun yang lalu ya kalau nggak salah, saya juga lupa tuh kapan mu'alafnya. Hampir 3 tahun yang lalu. Nah pertentangannya banyak Bang Haji. Pasti. Banyak. Dari keluarga inti, ibu saya, kakak saya dan sebagainya. Tapi yang lebih parah lagi dari keluarga besar yang bahkan saya nggak kenal siapa. Jadi yang terjadi tuh gini loh. Jadi ibu saya mungkin nggak apa-apa gitu. Babe nggak apa-apa. Iya, cuman tante, om punya adik, punya ponakan ini punya cucu, WhatsAppin ibu saya tiap hari gitu. Kan lama-lama ibu saya terganggu ya Bang Haji ya. WhatsAppin tiap hari gitu. Ibu-ibu ngeliat WhatsApp kan, ya ampun, ibu-ibu ngeliat WhatsApp kan Iron Man ada nyala di sini dibilang penyakit jantung ya percaya kan. Ibu-ibu ngeliat WhatsApp kan berpikir dong Bang Haji, anak saya kenapa gitu. Akhirnya mama saya terganggu dengan hal tersebut gitu. Ketika itu terganggu. Karena sebelum mualaf saya sempat ngomong bahwa saya mau mualaf. Dan itu sempat tertunda 1 tahun. Oke. Sampai akhirnya saya ngobrol dengan orang tua saya. Saya gak peduli kakak saya, gak peduli yang lain. Yang penting saya bicara dengan ibu saya dulu gitu. Kalau ibu saya bilang go, saya go gitu pada saat itu. Saya bicara sama ibu saya bilang, "Mah, ini masalahnya di siapa? Apakah di mama atau di siapa? Atau mama dengar orang-orang? Atau mama punya ketakutan? Atau apa?" gitu. Dan saya bisa memahami Bang Haji. Saya bisa memahami ketakutannya. Karena ibu saya yang usianya sudah 80 tahun pada saat itu. Masih ada sekarang? Masih ada. Sekarang sudah 84 tahun. 80 tahun pada saat itu mengalami momen-momen yang tidak mengenakan. Betul. Jadi mengalami hal tersebut. Jadi saya tahu bahwa traumanya terhadap hal ini ada gitu. Tapi saya nerangkan gitu bahwa loh, yang mama lihat teman-teman Dedi yang dekat dengan mama, yang ngantar jemput mama, yang kadang-kadang bareng-bareng, itu semuanya muslim. Jadi saya mengatakan yang mama lihat zaman dulu, yang mama punya ketakutan dan sebagainya, itu oknum. Dan itu bisa di semua agama.
Yang nggak benar-benarnya. Benar. Yang Anda bilang tadi banyak orang jahat itu. Benar. Itu oknum. Okay. Nah, terus saya bilang, terus apa yang Mama takut? Apakah Mama berpikir bahwa saya akan berubah sebagai seorang anak? Enggak akan berubah. Saya juga akan tetap ke sana, akan tetap menghargai agamanya Anda gitu. Saya nggak akan datang terus tiba-tiba marah-marah tentang agama Mama juga gitu, nggak akan gitu. Akhirnya Mama saya bilang, oh gitu, katanya gitu. Nah, saya bilang makanya jangan dengerin kata orang-orang ini gitu. Do you trust me or not? Gitu. Mau percaya sama saya nggak? Kalau mau percaya kasih saya percayaan. Gitu. Akhirnya ketika Mama bilang ya udah kalau Dedi mau begitu, mau percaya sama Dedi ambil yang terbaik. Begitu ibu saya setuju, saya nggak peduli sama yang lain. Karena buat saya saya cuma bertanggung jawab pada orang tua saya gitu. Ya udah terus saya hijrahlah, saya mualaf. Gitu ya. Oh, iya. Ada beberapa catatan dari yang uraian Anda tadi. Satu bahwa kalau seorang Deddy Corbuzier menjadi mualaf itu ternyata ya sangat wajar. Karena sejak kecil berada dalam lingkungan muslim. Betul. Pergaulannya muslim. Jadi beliau lebih dekat kepada suasana keislaman ketimbang agama yang lalu gitu kan. Jadi ini wajar banget gitu. Lebih apa ya? Terinspirasi dengan yang sering kita dengar kan. Itu satu. Yang kedua, Dedi ini Anda tadi mengatakan bahwa yang penting ibu saya. Yang lain saya nggak apa gitu ya. Bahwa ini benar banget begini. Bahwa Nabi SAW bersabda, al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu di bawah telapak kaki ibumu. Artinya apa? Ridallah fi ridal walidain. Ridho Allah, terutama ibu, itu berada pada ridho orang tua. Terutama ibu. Kalau ibu kita sudah mengatakan, saya ridho, saya ikhlas, go ahead, selesai. Ya, jadi you bisa don't care sama yang lain. Itu betul banget ya. Bahwa nanti dengan keridhaan ibu, Allah ridho, insya Allah semuanya akan Kebuka jadi semua. terbuka, akan jadi clear, akan menjadi bagus gitu ya. Nah, yang ketiga yang saya petik di sini bahwa serangan-serangan terhadap Dedi dari lingkungan apa. Nah, ini juga sesuatu yang quote unquote wajar. Memang bicara agama ini sesuatu yang sensitif, dengan catatan bahwa wala tasubul ladzina yad'una min dunillah fa yasubullahu adwan bighairi ilmin. Kamu jangan menghina Tuhan orang lain selain Allah, jangan menghina agama lain selain Islam. Nah, inilah etika Islam, akhlak Islam. Lakum dinukum waliyadin. Silakan agamamu bagimu, agamaku bagiku. Inilah ayat toleransi dalam beragama. Jadi toleransi beragama adalah saling menghormati akidah masing-masing. Bukan saling menyerang, saling menyalahkan. Itu toleransi. Saling menghormati decision, keimanan masing-masing. Ya, karena yang akan menjadi hakim bukan kita. Right or wrong bukan kata kita. Karena jadi perdebatan yang gak ada habisnya. Iya. Right or wrong nanti di sisi Tuhan. Yang kita akan menuju ke sana semuanya. Nah, makanya Allah mengatakan la ikraha fiddin. Jangan dipaksa dalam beragama. Nanti semua orang akan bertemu dengan Tuhan. Bertemu dengan Allah. Di sanalah baru ada keputusan. Right or wrong. Oleh karena itu dalam konteks bermasyarakat, berbangsa, bernegara, Islam sangat toleran terhadap perbedaan agama. Bukan hak kita menyalahkan orang lain. Itu hak Allah. Jadi kewajiban kita adalah saling menghormati, bahkan saling mencintai. Dan ini bukan kata saya. Kata Allah. Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu.
Hai manusia, aku jadikan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Dari sana aku jadikan kamu berbangsa-bangsa. Dari bangsa-bangsa itu aku jadikan kamu bersuku-suku yang notabene berbeda bahasa, budaya, bukan agama. Bahkan agama. Lita'arafu, saling mengenal lah. Li'atarafu, saling menghormatilah. Lita'arafu, saling mencintailah. Baru kuncinya inna akramakum indallah atqakum. Sesungguhnya ketinggian derajatmu di sisi Allah tergantung takwamu. Nah itu sudah prerogatif Allah. Ya. Bukan urusan kita. Bukan urusan kita. Ya, tugas kita apa? Saling hormati, saling hormati ya. Saling mengasihi saja. Decision maker nanti right or wrong in Allah. Makanya jangan bicara right or wrong di situ tentang sesama manusia. Betul. Kayak gitu. Betul. Saya setuju sekali itu Bang Haji. Oke, jadi ini sih pesan aja. Pesan. Mungkin Anda juga banyak tahu lah. Banyak kiai-kiai yang memberikan masukan kepada Anda. Ini tambahan dari, katakanlah dari seorang teman, seorang kakak. Bahwa, ente dengar lagu itu deh. Apa aja? Dari masa ke masa manusia. Al-Quran dan Quran. Jadi di situ ada lirik yang mengatakan, membaca Quran jadi kebutuhan. Sedang Al-Quran cuma perhiasan. Itu. Padahal itu yang penting. Itulah kata-kata Tuhan. Bagaimana kamu menjalankan hidup yang sebentar ini, directionnya di sini. Manual booknya. Kita beragama tanpa manual book. Nggak bisa, Den. Jadi pegang itu manual book. Laksanakan apa di sana. Itulah gunanya beragama. Kalau kita cuman asyhadu alla ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Gampang. Tapi nggak efektif. Agama itu tidak memberikan dampak apapun kepada kita. Itu aja sih. Yang pasti Anda udah banyak tahu dari teman-teman. Enggak, tapi saya ya, begitu Bang Haji yang ngomong, saya lebih merasa kayak diomelin sih barusan. Tapi artinya masuk, Bang Haji, artinya masuk. Artinya akan saya pahami, akan saya ingat. Kata-kata itu akan saya ingat terus gitu. Jangan dipahami doang, kerjain. Ya, dikerjakan gitu. Kan? Gue ya dari awal kesini tuh udah deg-degan. Kayaknya kena omel. Siap. Oke, Dad. Barangkali Anda juga mau ngeles, mau nonjok. Silakan juga di sini terbuka, Dad. Oh, enggak. Enggak berani. Tapi saya tertarik sih tadi dengan omongan Bang Haji itu yang tadi. Saya lanjutin cerita saya sedikit tentang pada saat saya di Petojo. Jadi di Petojo itu Bang Haji, setiap hari saya ngeliat orang meninggal. Setiap hari? Setiap hari Bang Haji. Oh. Kalau nggak dibunuh orang, ini bener. Ode. Jadi, kalau nggak dibunuh ode. Kalau nggak dibunuh ode. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dahsyat ya. Kalau nggak dibunuh orang ode. Dan lebih hebatnya dari Berong dong. Iya bener. Dahsyat ya. Bener. Jadi kalau nggak ada yang mati, ada yang mungkin saya nggak tahu ya ditembak siapa gitu ya. Dibunuh siapa gitu. Atau ode. Dan ode itu di depan rumah saya orang-orang ode itu gitu. Jadi saya dari kecil dihadapi dengan orang-orang seperti itu. Jadi ya ini saya nggak pernah cerita di mana-mana nih Bang Haji. Saya belum pernah cerita. Kalau di sini aman, nggak ada yang dengar kalau di sini. Betul. Di sini aman. Saya hidup di lingkungan di mana kalau saya keluar rumah melangkah 2 langkah dari rumah, saya bisa ngeliat prostitusi jual diri di sana. Ini beneran, saya nggak tambah-tambahin. Saya bisa ngeliat orang lagi ode meninggal besoknya. Saya bisa ngelihat orang lagi ML. Ada orang di ML di sana ada. Di warung-warungnya ada. Saya bahkan bisa ngelihat ya itu orang dibunuh tuh saya bisa ngelihat. Dan itu dari saya kecil. Jadi ketika misalnya saya udah capek ngeliat itu dari kecil gitu. Dan menariknya adalah ayah saya tinggal di situ sama saya baru mikir sekarang. Ini ayah saya kok bodoh banget gitu. Tapi sekarang saya bersyukur gitu. Karena saya dari kecil diajari bahwa walaupun saya ada di sana, keluarga saya ada di sana, walaupun keluarga saya baik dengan mereka tidak ganggu keluarga saya Cina sendirian,
saya non muslim sendirian, tidak pernah ada masalah, tapi kita bisa nggak jadi mereka kok. Kita bisa nggak OD seperti mereka kok, gitu. Jadi itu pelajaran yang saya tangkap bahwa ya itu kalau memang kita punya pendirian ya it's okay for you to be everywhere. Sama seperti yang Mbah Haji pernah ngomong saya, kalau nggak kita diwarnain kita bisa warnain gitu. Dan buat saya pada saat itu ayah saya berusaha untuk mewarnai, mungkin nggak kuat, tapi dia tidak berhasil diwarnain oleh orang-orang lain. Itu pelajaran yang paling besar dan paling berharga, karena saya dilahirkan pada saat itu bukan di keluarga yang ada, saya dilahirkan di keluarga yang susah, pilihannya hanya tinggal di sana, tapi itu yang membuat saya belajar banyak sebenarnya. Oke, dari menarik. Apa ternyata Petojo Binatu. Petojo Binatu, ada Petojo apa lagi? Encelek, Petojo Binatu, Petojo Encelek, Petojo Petojo Binatu, Petojo Encelek. Jadi saat itu 30-40 tahun yang lalu, itu betul-betul sarang apa ya? Semuanya. Berbagai macam. Semuanya. Yang Mbah Haji nyanyikan semua itu ada di situ tuh Bang Haji tuh. Saya dulu sering ke sana. Oh, beli otak-otak. Ntar lah, saya ngomong bukan bercanda, benar. Beneran. Saya dulu punya grup band, Astaria, Guy Hands, itu di Petojo. Di Petojo. Berarti tahu dong keadaan dia seperti dulu tuh seperti apa? Tapi gini. Oh, mungkin Petojo yang kaya dikit. Petojo gedongan ini. Iya. Bukan yang masuk ke dalam kan? Bukan. Ya, artinya saya di Petojo. Makanya saya Petojo mana nggak tahu. Banyak saya. Petojo Encelek, Binatu, Petojo. Ya. Saya di Petojo dulu. Yang saya tahu, kalau saya masuk ke rumah, kita yang latihan band kan bosnya di situ. Iya. Maksudnya udah nggak melihat situasi luar. Nggak tahu suasana luar sebenarnya. Saya katakan saya sering ke sana ya, bukan ke wilayah Brong itu ya. Tapi kayaknya waktu itu memang kalau nggak salah memang saya gini, kalau Bang Haji mungkin rekaman atau latihan di daerah Petojo kayaknya masuk akal, karena itu kan dekat-dekat daerah Gajah Mada, Hayam Wuruk dan sebagainya kan. Memang tempat-tempat studio musik dan sebagainya itu. Betul. Ya mungkin saya yang dekat ke Gajah Mada kayaknya. Itu. Ya. Zaman dulu ada Lokasari tuh, Bang. Benar. Lokasari. Kenapa lu ketawa lu? Jangan ketawa, lu kelihatan umur. Sekarang udah nggak ada Lokasari. Udah nggak ada. Anda yang saya pernah dengar nih, sepintas lu. Jadi memang saya tidak kurang banget memperhatikan. Kenapa lihat jam udah selesai? Enggak, ada notif masuk. Oh. Bukan udah ini. Bukan. Kalau iya pun saya nggak berani ngomong kok, Bang. Tenang aja. Saya dengar terakhir nih, saya memang kurang memperhatikan peristiwa-peristiwa yang bersifat private, pribadi orang. Nggak mau tahu lah. Janganlah. Bukan capek, rugi juga. Iya benar. Bukan, yang penting kita lihat ada teman artis berkabar baik, alhamdulillah gitu. Kalau yang nggak ya. Saya pernah dengar Anda dibully. Oh, ya. Pernah dibully. Nah, bagaimana sikap Anda menghadapi bullies ini? Gini Bang Haji. Ya saya mau tahu benar. Sikap seorang Deddy Corbuzier, karena Anda kan public figure yang luar biasa, yang pastinya semakin tinggi pohon anginnya kan semakin apa kata orang ya. Nah, seperti apa Anda menghadapi? Jadi saya kalau mau jujur Bang Haji, saya tidak terlalu mau memperdulikan. Kalau mau jujur. Tapi karena memang ada saran dari beberapa pihak yang cara menghadapinya harus dihadapi, ya saya hadapi gitu maksudnya. Tapi kalau mau jujur, saya melihat bulian dari masyarakat ya kan berkali-kali ini terjadi ya, bukan satu hal doang ya Bang Haji ya. Kalau mau jujur saya tidak terlalu memperhatikan, karena sama seperti Bang Haji katakan, saya tuh sudah agak capek untuk melihat respon. Karena sekarang ini Bang Haji, oke ini jadi panjang nih. Yeah. Sekarang ini gini Bang Haji,
kita tahu bahwa manusia itu punya power gitu. Punya power. Ketika dia jadi pemimpin, dia punya power. Ketika seseorang dihargai, dia punya kekuasaan. Orang jadi bos, jadi manajer, dia punya kekuasaan kepada orang-orang di bawahnya. Apa sih yang memberikan dia kekuasaan? Is actually memberikan mereka kesempatan untuk bicara dan didengarkan. Kalau dia jadi manajer, orang bawahnya akan dengerin dia. Kalau orang jadi bos, orang bawahnya akan dengerin dia. Selama ini, semua orang belum tentu memiliki kemampuan untuk bicara dan didengarkan selama ini. Tiba-tiba dengan adanya media sosial, dengan adanya Twitter, dengan adanya apa, semua orang punya kemampuan yang sama, yaitu bicara dan didengarkan orang dan dilihat oleh orang gitu. Masalahnya adalah nggak semua orang siap, Bang Haji. Nggak semua orang siap untuk bicara. Kalau gini, contohnya, Bang Haji bikin acara ini, saya yakin 100% bagus. Kenapa? Karena Bang Haji di tempatnya udah puluhan tahun, udah tahu semuanya. Ini kan tinggal mindahin platform. Tapi ada orang-orang yang sebenarnya nggak siap, tiba-tiba dia dapat kemampuan tersebut. Nah, apa yang mereka lakukan adalah getting attention, mencari atensi. Oke, benar. Nah, mencari atensinya gimana? Kalau kita ngomong baik-baik ke orang, nggak dapat atensi mereka. Kalau gedung kebakaran, orang-orang berhenti ngeliatin gedung. Gedung baru jadi nggak ada yang berhenti. Benar. Karena kata-kata buruk, kata-kata negatif itu dapat atensi. Dan orang-orang menanggapi kata-kata buruknya dengan kata-kata lebih buruk lagi gitu. Saya sih jujur aja Bang Haji, saya kesian sama mereka. Karena buat saya, inilah korban-korban bahaya pengangguran. Karena kalau dia punya kerjaan Bang Haji. Nggak sempat. Nggak sempat. Nggak mungkin. Nggak mungkin dong. Tiba-tiba nih misalnya Bang Haji tiba-tiba jalan palanya kepentok gitu. Terus saya, mampu syukurin. Nggak mungkin gitu loh. Nggak mungkin. Saya lagi kerja, saya lagi apa. Paling, Bang Haji kenapa? Ya ampun. Kayak gitu kan. Nggak, wah tiba-tiba nggak mungkin gitu loh. Nah buat saya inilah kurangnya pendidikan, bahaya pengangguran. Ditambah COVID. Pekerjaan kurang Bang Haji. Udah makin gitu. Nah jadi menghadapinya kalau saya gini. Saya tuh lagi belajar bagaimana caranya untuk menjawab orang-orang yang sebenarnya memuji kita. Karena gini, kadang-kadang kita juga goblok. Saya ini kadang, jangan kita ya, kalau kita berarti Bang Haji juga, saya aja Bang Haji. Karena dipikir gue pinter kan? Kita nih kadang-kadang bodohnya gini Bang Haji. Kita tuh kadang-kadang ketika kita berbuat sesuatu. Sekarang kayak kita lagi. Oh iya maaf. Siapa tahu udah mau ikutan gitu kan. Suke. Kadang-kadang ketika kita berbuat sesuatu lalu apapun itu, misalnya di sosial media atau Bang Haji lagi nyanyi dan sebagainya, semua orang tepuk tangan nih. Wow, tepuk tangan, semua orang tepuk tangan. Terus tiba-tiba ada satu orang aja gitu. Yang tiba-tiba dia teriak gitu, maaf ya, tiba-tiba teriak anjing gitu. Pasti atensi kita ke satu orang tersebut. Tapi tadi yang tepuk tangan, kita gak bilang terima kasih gitu loh. Sama seperti ketika di media sosial. Ketika orang-orang ngatakan, wah bagus banget Bang Haji, ini luar biasa, wah ini keren banget gini. Tiba-tiba ada satu yang ngomongnya ngaco, atensi kita ke sana gitu. Atensi kita gak ke ratusan orang yang bicara bagus ke kita, gak, atensi kita ke sana. Karena otak kita, balik lagi tadi kan Bang Haji kan mengatakan bahwa kalau kita bicaranya super egonya kuat nih gitu. Kita kan negatif melihatnya gitu. Dan kita balas lagi orang itu. Kenapa nggak orang-orang yang positif, yang memberikan ucapan-ucapan positif, kita jawabin. Yang negatif kita cuekin. Jadi super egonya kita cuekin aja gitu. It-nya yang kita berikan makanan terus. Nah saya lagi belajar itu Bang Haji. Nah mungkin kita balik. Super egonya yang kita berikan makanan, yang kita iniin, it-nya yang kita cuekin. Karena selama ini yang kita lihat kan yang negatif mengganggu. Ini satu masukan yang bagus ya. Bagaimana menyikapi bullies artinya. Nah, saya nambahin aja dikit Dan. Bahwa satu sunatullah. Ada lover, ada hater, itu sunatullah. 124.000 nabi. Enggak semuanya love them. Iya betul. Pasti ada haternya. Iya betul. Para nabi. Sekian banyak kepala negara. Enggak semuanya lover. Enggak ada. Pasti ada hater. Itu namanya sunatullah. Nah,
kita diajar oleh Allah, orang yang dibully sebetulnya happy, mesti happy. Orang yang dibully sebenarnya harus happy. Harus happy, kenapa? Dia beruntung. Kalau tahu hakikatnya. Al-Quran bilang begini, ayuhibbu ahadukum ayakula lahma akhihi maytan. Bagi orang yang berghibah, yang bergunjing, yang memfitnah, menyerang, membuli, itu kata Allah, apakah kamu suka makan daging bangkai saudaramu sendiri? Ini kalimat majaz, kiasan. Ya. Kalau saya bully Anda, kata Allah, Roma, kamu memang suka makan daging bangkainya Dedi? Kira-kira gitu. Itu Allah memberikan kiasan seperti itu. Artinya apa? Ketika kita membuli orang, menggosip orang, itu sama juga kita lagi ngambilin dosa itu orang. Betul. Ya kan? Bangkai saudaramu sendiri, artinya ini konkretnya dosa saudaramu sendiri. Kan bangkai itu hal yang busuk. Itu Allah kasih kiasan seperti itu. Nah, jadi kalau kita ngerti itu, alhamdulillah dosa gue udah ambilin lo, kan gitu. Iya benar. Kesian dianya gitu. Kesian dianya. Dosa lu banyak banget, dosa gue. Iya benar. Emang benar. Itu untuk apa ya? Kalau kita tahu itu, kita happy. Ya Allah, alhamdulillah. Jadi kasihan kepada orang itu bukan kasihan basa-basi. Itulah kenapa Nabi tidak pernah benci sama orang yang membuli. Kenapa? Dia kasihan gitu, karena dia akan menanggung beban dari kelakuannya sendiri gitu. Ya, ngurangin dosa kita. Iya, dan kasihan mereka gitu. Kasihan, betul-betul kasihan. Itu akan mereka sesali, akan mereka menderita buat mereka. Kira-kira itu, dan untuk kita happy. Saya setuju. Kasihan memang mereka udah nganggur. Makanin dosa orang gitu. Ya, kira-kira gitu. Nanggung dosa orang. Nanggung dosa orang gitu, memang betul. Masya Allah. Tapi dan, tapi saya saya mau apa jadi lupa Bang. Tapi intinya sih kalau saya merasa begini, bahwa kita harus siaplah di dunia seperti ini dengan kemajuan zaman seperti ini, dan orang-orang bisa ngomong apa saja dan sebagainya. Intinya cuman ya udah, kalau saya merasa bahwa kalau hadiah yang saya berikan pada orang dan tidak diambil, kan hadiahnya balik ke saya gitu ya. Jadi kalau dia ngatain saya dan saya nggak peduli, ya kataannya balik ke dia gitu. Karena saya nggak tahu peduli. Lebih baik saya peduli ke hal-hal positif dibandingin saya peduli ke orang yang tidak kenal dengan saya tidak kenal, ngomongin jelek cuman punya waktu 1 menit, kita kepikiran seharian. It's waste of time, energy, and everything. Betul. Saya mau tanya, banyak pertanyaan orang. Anda pernah bilang bahwa Anda mau mundur dari sosial media, medsos, nggak mau lagi jadi. Itu pertanyaannya benar apa tidak? Kalau benar kenapa? Kalau enggak kenapa? Saya sebenarnya saya lagi mundur ini Bang Haji. Ini saya udah seminggu nggak main medsos. Saya udah seminggu nggak main sosmed. Enggak, maksud saya orang pada ini nih, yang pencinta antum nih udah mulai gelisah nih. Waduh, Dedi mau mundur dari. Aduh, pencinta saya mah paling 3 orang. Sana salah. 300 juta. Indonesia ke Malaysia dikit. Enggak, saya memang lagi detox Bang Haji. Jadi saya memang seminggu ini lagi. Maksudnya sementara mundur. Sementara ya. Sementara. Ya, sementara. Sementara. Bukan selamanya. Bikin gosip. Jadi memang saya lagi nggak main, sama sekali nggak main, nggak buka juga. Karena satu dan lain hal, dan menarik ya, saya ngelihat ada penelitian terakhir itu bahwa sekarang itu manusia normal itu screen time-nya itu 6-8 jam per hari di media sosial. 6-8 jam itu manusia normal, 6-8 jam. Jadi akhirnya kita harus mikir dulu, ini media sosial tuh nggak ada masalah, tapi apa yang kita lihat, apa yang kita tonton. Masalahnya media sosial mengeluarkan apapun yang kita mau dan tidak mau, karena dia keluarin aja terus apa yang kita mau dan nggak mau. Kita nggak bisa milih. Karena nggak bisa Bang Haji. Karena kita bisa milih kalau kita udah milih, kita lihat. Tapi kalau misalnya kayak TikTok, kayak Instagram, kan yang keluar kan FYP. Yang populer dikeluarin kan. Facebook yang populer dikeluarkan. Dan menariknya di Facebook sendiri, itu ada algoritma yang paling populer dikeluarkan. Yang paling populer biasanya adalah bencana loh.
Yang populer biasanya adalah negatif loh. Orang ketangkep, orang terbunuh, orang apa itu paling populer. Jadi kita disuguhin dengan hal-hal negatif terus-menerus setiap hari. Dopamin kita menurun, kitanya tambah stres, tapi kita baca-bacain itu. Nah, akhirnya banyak orang bilang, oke, tapi kalau gitu kita harus, ya kita turunin kita punya waktu untuk bermain media sosial. Ya tapi nggak ada bedanya ketika diturunin lalu kita nonton Netflix gitu. Karena basicnya adalah kita nggak punya waktu untuk berpikir terhadap diri kita sendiri. Saya mau ngapain, apa yang harus saya lakukan. Nggak punya waktu untuk merenungkan diri sendiri, saya mau ngapain ya nanti. Goal saya apa ya, kedepannya apa ya. Itu akhirnya orang nggak punya waktu. Akhirnya goals orang itu yang terjadi adalah goals orang lain yang dilihat. Kenapa? Karena di media sosial dilihat orang-orang lain yang sukses padahal bohong. Itu kan semuanya fake gitu. Jadi menurut saya harus ada waktu-waktu tertentu. Fake, ya. Ya, menurut saya harus ada waktu-waktu tertentu kita diam, kita melihat diri kita sendiri, kita nyiptain goals kita sendiri. Oke, what next? Kita harus ngapain ya? Gitu. Untuk diri kita sendiri, untuk menjadi lebih baik, to be better me. Karena saya selalu mengatakan kita tuh jangan bandingkan kita dengan orang lain. Kalau kita bandingin dengan orang lain nggak akan pernah menang, Bang Haji. Kalau saya bandingin dengan Bang Haji, saya nggak akan pernah bisa jadi legend of dangdut gitu kan. Nggak bisa lah. yang enggak lah dari komposer. Ya, saya juga nggak bisa ngalahin dia. Ya gitu memang kan. Betul, tapi jangan bahagia gitu dong ngomongnya. atau kalau misalnya saya ngeliat orang yang, saya suka olahraga Bang Haji, saya ngeliat orang yang badan dia jauh lebih bagus dibandingkan saya gitu, lebih muda dibandingkan saya. Kalau saya ngebandingin diri saya dengan dia, saya cuma buang-buang waktu dengan imajinasi yang ada di kepala saya. Jadi saya selalu mencoba untuk be better me than I am before gitu. Kalau saya bisa lebih baik dibandingkan saya yang kemarin, kalau badan saya bisa lebih baik, kalau cara pemikiran saya bisa lebih baik, kalau hidup saya bisa lebih baik dibandingkan saya yang kemarin, itu udah cukup gitu loh. Dibandingkan saya ngebandingin dengan hidupan orang lain. Ini sebetulnya yang dikerjakan Anda nih. Itu nilai-nilai perintah-perintah agama. Saya bacain ya. Ya oke. Bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu an dia pernah ngomong begini. Man kana yaumuhu khairan min amsih fahuwa rabih. Wa man kana yaumuhu mithla amsih fahuwa khasir. Wa man kana yaumuhu syarran min amsih fahuwa halik. Barang siapa yang kualitas amal, ibadah, ilmunya, akhlaknya hari ini lebih baik dari kemarin, itu orang yang beruntung. Tapi barang siapa yang kualitas ilmunya, imannya, takwanya, akhlaknya sama aja dengan kemarin, nggak ada penambahan, nggak ada pengurangan, sama, udah rugi. Artinya dia tidak memanfaatkan dia waktu. Dia nggak memanfaatkan itu, betul. Nah, tapi celakanya barang siapa yang kualitas segalanya itu berbagai aspek tadi lebih buruk dari kemarin, ini orang celaka. Betul. Nah, jadi yang Anda katakan tadi, saya harus lebih baik dari kemarin. Ya. Itu sebetulnya tuntunan agama. Oke, Dad. Yang Anda bilang tadi, selama ini kita dijejelin medsos yang banyak negatif segala macam. Itulah fungsi sholat, Dad. Kenapa sholat 5 waktu? Betul. Makanya kenapa untuk break itu, mengingatkan itu. Betul. Itu sholat itu stabilisator iman. Ya. Dari subuh Anda mau ke Zohor, itu waduh macam-macam masuk tuh. Distabilisator. Dibersihkan, detox. Detox. Iya, detox. Setelah itu bersosialisasi, kotoran masuk lagi, detox lagi. Makanya kata Nabi, orang sholat 5 waktu seperti orang mandi 5 kali 1 hari. Bersih dakinya tuh. Kayak gitu sih, Dad. Jadi, waduh, saya ingin menasehati diri saya sendiri untuk bisa ngomong sama Anda sekarang ini. Anda sholat kan? Sholat, ya walaupun kadang-kadang bolong. Karena saya kaget kemarin ini. Waktu kemarin itu kan mau disuguhin, mau tanya ikan bakar apa. Dia bilang no, I'm fasting, I fasting. Besok saya puasa. Ternyata puasa Senin Kamis, sholat 5 waktu. Ini Masya Allah. Teladan nih. Lo musim malam ada di Kobuser loh. Yang gak puasa gak sholat lo musim malam.
Dad, keren Dad. Terima kasih. Keren banget Dad. Ya Aduh. walaupun bolong-bolong ya. It's okay. Daripada enggak gitu kan. Iya betul. Tapi kan nanti lama-lama enggak bolong lagi kan. Ya. Pasti begitu. Amin. Kalau kita enggak pernah meninggalkan satu sholat satu hari, pasti nanti utuh tuh. Ya. Karena hidayah akan datang terus tuh Dad. Amin. Pertolongan lo akan datang terus. Tapi kalau kita enggak ya agak susah. Baik, keren. Dan barangkali ada yang mau ditambahkan, Dad? Ya, mungkin saya tutupnya tadi nyambung kayak yang tadi aja, Bang Haji. Karena tadi udah. Tapi jangan close the door. Oh, jangan, ya betul. Saya tutupnya mungkin dengan nyambung yang tadi aja, Bang Haji, biar enak. Don't use the words but. Gitu. Jangan pakai kata tapi gitu buat yang dengerin ini. Karena tadi kita udah bicara panjang lebar ya, nyambung kayak yang tadi. Karena sekarang itu banyak sekali orang yang menggunakan kata tapi. Tapi orang tua saya begini. Tapi teman-teman saya begini. Tapi saya lahir dari. Tapi sekolah saya waktu itu begini. Gitu. Ada hal-hal yang kita gak bisa rubah. Contohnya kayak, tapi orang tua saya seperti ini. Kita gak bisa rubah. Orang tua saya seperti itu. Tapi walaupun tidak bisa berubah, gak ada urusan dengan diri kita. Diri kita terpisah hidupnya dengan mereka. Karena itu pilihan kita. Nah, banyak orang-orang bodoh menurut saya yang menggunakan kata tapi tidak pada tempatnya. Gitu. Saya jadi pencuri karena teman-teman saya semuanya pencuri gitu. Dari alasan ya itu kan bodoh kan. Itu kan gini. Ya ngapain lu temenan gitu kalau temenan lu tahu itu temen lu pencuri gitu kan. Tapi ternyata nggak semudah itu. Jadi kita tidak boleh menggunakan kata tapi. Kata tapi itu hanya untuk menutupi kelemahan Anda dan ketakutan Anda. Karena Anda terbiasa dan Anda tahu Anda lebih lemah dibandingkan teman-teman Anda. Saya pernah mengatakan kok begini. Saya bisa ngasih tahu masa depan Anda. Gak pakai ramal-ramalan. Show me your friends. Kasih lihat teman-teman Anda. Okay. I tell you your future. Okay. Nah. Make sense. Karena ada teorinya. Kita gabung dengan 7 orang. Kita menjadi salah satu dari 7 orang tersebut. Scientifically teorinya seperti itu gitu. Jadi be better you, don't use the words but, dan jangan nyalahin orang lain. Blame yourself. Salah ini, lihat dulu aja diri kita sendiri. Supaya kita bisa lebih menjadi baik, kita lihat diri kita aja dulu sendiri. Kalau kita gak bisa menjadi lebih baik, ya jangan ngarepin orang lain bisa menjadi lebih baik dibandingkan kita. Itu untuk nyambung ke yang tadi itu sih Bang Haji. Thank you Dad. Nah ini teman-teman pemirsa ya, bahwa Deddy Corbuzier kita tahu sebagai seniman, dari magician, kemudian host di televisi, dan sekarang dari podcaster. Dia mau mundur tapi ntar balik lagi. Don't worry. Istirahat, bukan cabut. Kita bisa menilai bahwa beliau ini seorang educated, smart. Begitu hijrah, kalau dia rajin baca Quran sama sholat, nggak lama jadi kiai nih. Nah, karena begini. Orang mendalami agama harus betul-betul yang punya ini tuh lebih akan dapat, betul. Lebih akan cepat daripada uneducated. Bisa Gus Dedi. Oke. Semoga paling tidak dia akan menjadi Muslim yang jauh lebih baik. Amin. Oke, teman-teman pemirsa juga Forsa, terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.